Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah hukum bisnis akan mempresentasikan materi dengan tema hukum jual beli mata uang, jenis-jenis akad, fatwa DSN MUI, dan regulasi pemerintah. Baik, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Yasir Khairullah dengan NIM 2114100048 sebagai moderator, dan rekan saya. Nama saya Sofia Anindya Putri dengan NIM 2114100040. Saya Dwi Arianto dengan NIM 2114100049 sebagai presentator. Saya Al Salman Al Fariji dengan NIM 211410063. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari Selvia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari valuta asing atau al-sarf. Nah, valuta asing biasa disebut dengan falas. Falas sendiri adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Amerika, dan sebagainya. Nah, valuta asing dalam kamus bahasa Arab disebut dengan as-sarf. Nah, kadang-kadang dipahami berasal dari kata sarofa yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah fikih dalam kamus disebutkan bahwa bai syarf adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Menurut istilah fikih, al-sarf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Pembahasan yang kedua ada macam-macam valuta asing. Di sini macam-macam valuta asing ada 4 jenis. Yang pertama, transaksi spot. Nah, transaksi spot adalah jual beli valuta asing yang serah terimanya, waktu terjadinya atau diselesaikan paling lambat secara 2 hari setelah transaksi berlangsung. Syariah memperbolehkan transaksi ini karena dilakukan secara kontan walaupun diselesaikannya dalam rentan waktu 2 hari. Hal itu diperkirakan sebagai suatu alur transaksi yang melibatkan mata uang negara lain. Nah, transaksi kedua ada transaksi forward. Ialah kegiatan memperjualbelikan mata uang yang besaran nilai tukarnya disepakati saat ini meskipun pemberlakuannya untuk masa depan antara 2 kali 24 jam sampai jangka waktu 1 tahun. Nah, dalam syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah haram. Hal ini dianggap harga yang disepakati sekarang sudah dijanjikan sebelumnya, sedangkan penyerahannya di kemudian hari. Padahal harga yang disepakati itu belum tentu sesuai dengan harga pada saat serah terima, kecuali jika dalam keadaan darurat. Artinya, tidak ada pilihan lain. Transaksi yang ketiga ada transaksi currency future atau swap. Nah, transaksi ini ialah perpaduan dari transaksi spot dan transaksi forward, yang berarti bahwa jual beli tidak dilakukan secara kontan tetapi dalam waktu yang lama. Hal ini diharamkan oleh syariah karena dianggap bertujuan untuk spekulasi. Karena Islam sudah dengan jelas mengisyaratkan untuk menjual dan membeli mata uang asing dengan tunai, baik mata uang serupa maupun mata uang yang berlainan. Nah, yang keempat ada transaksi currency option, yakni perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang dinilai dan saat terakhir waktu tertentu. Syariah menjatuhkan hukum haram untuk transaksi ini karena diduga untuk mencari spekulasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang mekanisme dan praktik jual beli perdagangan yang terjadi di pasar valuta asing atau yang disingkat falas, yaitu merupakan suatu perdagangan atau transaksi yang memperjualbelikan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya.
yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa yaitu adalah transaksi dasar di mana seseorang membeli mata uang dengan mata uang yang sama. Dan selanjutnya ada pertukaran mata uang asing, yaitu ini melibatkan pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Selanjutnya pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing. Ini adalah kombinasi dari pembelian barang dan pertukaran mata uang. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia, ini adalah transaksi di mana barang dijual dengan mata uang tertentu seperti dolar Australia. Penjualan promise atau dalam kurung surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu. Ini adalah transaksi di mana seorang menjual surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu. Dan yang terakhir, penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu, yaitu adalah transaksi di mana saham dijual dengan mata uang tertentu. Ini berkaitan dengan aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, saya di sini menjelaskan dan meneruskan materi dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan fatwa DSN MUI. Nah, DSN MUI menjelaskan bahwasanya jika ingin bertukaran mata uang, baik itu bertransaksi dari impor ataupun ekspor, itu harus sesuai dengan uang yang dibutuhkan dari negaranya itu sendiri. Misal di sini ada contoh perusahaan A ingin mengimpor dari perusahaan B ataupun perusahaan A ingin mengekspor ke perusahaan B, itu harus memiliki devisa yang sesuai dari negaranya itu sendiri ataupun dari perusahaan itu sendiri mata uangnya. Nah, kenapa demikian? Karena suatu negara itu dituntut untuk menukarkan mata uang dari negaranya untuk mata uang negara yang dibutuhkan agar dapat melakukan perdagangan internasional. Nah, jika tidak seperti itu, maka tuntutan yang tadi itu tidak dikenakan ataupun dilanggar seperti itu. Maka dari itu, untuk terjadinya ekspor ataupun impor itu harus mempunyai devisa agar supaya bisa melakukan nilai tukar daripada mata uang itu sendiri, seperti itu. Nah, apa sih regulasinya? Nah, di sini sudah tercantum dalam regulasi dari PBI nomor 9/19 PBI 2007 itu mengenai penerapan asas syariah yang termasuk dalam aktivitas penghimpunan data dan sebagainya. Dan saat ini juga sudah dilakukan perubahan dengan PBI nomor 10/16 PBI 2008 pasal 3
itu menyatakan untuk mematuhi kaidah hukum syariah yang ditetapkan pada layanan yang menggunakan akad kafalah, hawalah, dan soft. Nah, berarti kalau misalkan sudah tercantum dalam regulasi pemerintah, nah berarti kita ataupun dari perusahaan A, B, dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ingin mengimpor atau mengekspor itu wajib memiliki devisa untuk eh, nilai tukar dari mata uangnya itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya ya. Di sini saya akan membacakan studi kasus dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya. Jadi di sini ada studi kasus, contoh misalnya ada sebuah perusahaan atau ada sebuah perusahaan di negara A yang ingin mengimpor barang dari negara B, maka perusahaan A ini membutuhkan devisa yang sesuai dengan mata uang dari negara B untuk melakukan pembayaran impor barang ya. Begitu juga sebaliknya, ketika negara B ingin mengimpor barang dari negara A, maka negara B juga membutuhkan devisa mata uang yang berlaku di negara A itu. Jadi contohnya misal Indonesia mau impor barang ke Amerika misal ya, maka metode atau mata uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran itu yaitu pakai mata uang dolar Amerika. Begitu juga sebaliknya ya. Itu salah satu contohnya. Dari kegiatan ini yang akhirnya bisa menimbulkan penawaran dan permintaan mata uang dari bursa valuta asing ya. Karena suatu negara dituntut untuk menukarkan mata uang negaranya, dengan mata uang negara yang dibutuhkan agar dapat melakukan perdagangan internasional. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi ya, agar kita bisa melakukan pembayaran di pasar internasional. Lalu bagaimana jika suatu negara tidak memiliki devisa, jika suatu negara tidak memiliki valuta asing? Maka negara itu dapat menggunakan devisa yang paling umum digunakan di antara kedua negaranya gitu ya, dan negara tujuan, atau mata uang yang paling banyak digunakan di kancah internasional. Seperti ya sekarang kan kita sama-sama ketahui lah, mata uang yang berlaku di mana-mana itu atau yang diakui di dunia itu di berbagai negara atau berlaku di berbagai negara itu ya mata uang dolar dari Amerika. Hal ini dikarenakan jika pengekspor atau pengimpor tidak mempunyai devisa yang berhubungan dengan negara itu, maka pembayarannya tidak dapat berlangsung gitu. Keadaan ini bisa saja terjadi karena faktor yang beragam. Salah satunya mata uangnya itu tergolong dalam valuta yang lemah gitu ya. Nanti ada contoh lagi, misal seorang guru yang berprofesi yang bekerja atau berdinas di Malaysia yang asalnya ini dari Indonesia. Jadi ada guru Indonesia yang bekerja atau mengajar di Malaysia, terus beliau menyisihkan sebagian dari perolehan gajinya ini
ditabung di bank yang ada di Malaysia. Ketika dia ingin pulang, maka kan otomatis dia harus menukarkan uang tabungannya itu ya, menukarkan uang tabungannya itu dengan mata uang rupiah. Jadi dia mendapatkan bayaran dengan ringgit. Ketika dia ingin balik, dia harus menukarkan uangnya dengan rupiah agar bisa dipakai di Indonesia. Jadi untuk saat ini nilai tukar ringgit itu per 1 ringgit sama dengan 3.000 rupiah mata uang Indonesia. Bagaimana jika itu ketika ditukarkan di bank yang ada di situ? Bagaimana jika si guru ini ingin menukarkan mata uang ringgitnya di jasa penukaran uang atau di pedagang uang yang biasa di pinggir jalan itu, yang bisa yang per 1 ringgitnya bisa mencapai 4.000 rupiah gitu ya. Apakah diperbolehkan hal itu dalam Islam? Yang pertama, ketika si lebihannya ini kan harusnya 3.000, ketika yang si 1.000-nya ini dianggap sebagai ujroh ataupun ya upah buat si penjualnya, itu boleh-boleh saja dan di antara keduanya saling ridho, itu boleh-boleh saja karena kan itu termasuknya upah kan. Nah tetapi ketika yang 1.000 rupiahnya ini tidak ada unsur kejelasan gitu, atau tidak ada unsur intinya tidak ada unsur kejelasan lah, dan salah satu pihak merasa terugikan, ya bisa saja itu menjadi riba dan hukumnya berubah menjadi haram, yang awalnya halal jadi haram kan gitu. Selanjutnya contoh selanjutnya itu ketika ada seorang dokter yang menerima gaji bulanannya dengan mata uang rupiah, mata uang India, padahal ia berkebangsaan Filipina. Saat ia akan pulang, ia menukarkan mata uangnya dengan mata uang peso. Apakah hal itu diperbolehkan dan apa ketentuannya? Tentu saja boleh. Itu sama seperti contoh yang tadi di guru yang mengajar di Malaysia itu. Karena kan mata uang rupiah itu belum tentu bisa dipakai di negaranya gitu. Makanya dia harus menukarkan uang itu dengan mata uang yang berlaku di negara dia. Tapi walaupun peso itu bukan bukan mata uang yang mendunia gitu ya, ya boleh-boleh saja sih, mungkin seperti itu ya agaknya. Jadi itu saja sih, itu sedikit penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kepada teman-teman yang mendengarkan atau menonton video ini, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tik di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.